Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Vina Putri, Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Saudara, Ramadan adalah bulan suci bagi umat muslim di seluruh dunia yang ditandai dengan puasa dan ibadah yang lebih intensif. Selama bulan Ramadan, penyiaran juga memiliki peran penting dalam menyajikan informasi, hiburan, dan acara keagamaan kepada masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, untuk membahas lebih jauh terkait semarak siaran Ramadan, di studio sudah bersama kami ada narasumber Ibu Sundari selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran. Halo Ibu Sundari, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Vina. Mbak Vina apa kabar? Baik untuk hari ini. Puasanya berjalan lancar ya Bu ya? Alhamdulillah lancar. Baik. Nah, saudara, sebelum kita membahas mengenai semarak siaran Ramadan di tahun ini, saya ingin mengenal dulu terkait dengan tugas pokok dan juga fungsi dari KPID Jawa Timur. Mungkin bisa diceritakan nih Bu Sundari, apa saja tugas pokok dan juga fungsi dari KPID Jawa Timur? Baik, KPID Jawa Timur itu bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang pastinya menjadi lembaga pengawas bagi lembaga penyiaran di Indonesia. Kalau di Jawa Timur otomatis dengan Jawa Timur. Lembaga penyiarannya itu yang terestrial, jadi belum yang menggunakan sosial online atau media sosial itu belum termasuk dalam bidang pengawasan kami. Jadi yang terestrial masih di televisi dan radio. Kemudian KPI dan KPID itu bertugas untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dari lembaga penyiaran, kemudian juga mendukung terbentuknya ekosistem dan industri penyiaran yang sehat. Oke, ini termasuk TV dan juga radio, berarti untuk media online tidak termasuk begitu kah? Tidak termasuk, belum termasuk. Belum termasuk. Siapa tahu nanti ada undang-undang ke depan yang lebih komprehensif buat undang-undang yang media sosial, entah itu nanti lembaganya masuk di KPI atau ada lembaga baru yang bagian mengawasi media sosial. Berarti ada kemungkinan rencana mau ke sana begitu ya Bu Sundari? Iya. Baik. Lalu apa saja nih program-program dari KPID Jawa Timur di tahun 2024 ini? Tentu saja masih tugas melekat untuk mengawasi program siaran lembaga penyiaran televisi dan radio se-Jawa Timur. Terus kemudian juga peningkatan kapasitas lembaga penyiaran di Jawa Timur. Kemudian kami juga memastikan proses pelaksanaan industri penyiaran itu berjalan dengan baik. Misalnya memastikan perizinannya lancar, kemudian memastikan program-programnya ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terus kami juga bertugas untuk mendorong literasi media penyiaran bagi masyarakat di Jawa Timur. Baik. Nah, ini di tanggal 1 April 2024 kemarin ini diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional atau yang disingkat Hasiarnas ke-91. Dan untuk tema di tahun ini apa nih yang diusung? Tema yang diusung adalah penyiaran Indonesia kuat dengan harmoni. Maksudnya seperti apa nih Bu Sundari? Maksudnya menghadapi tantangan disrupsi media digital ya. Teknologi digital membuat lembaga penyiaran itu kompetitornya tidak lagi sesama lembaga penyiaran, tetapi memunculkan kompetitor baru, yaitu di media-media baru seperti media on demand, terus media sosial. Inilah yang menggerus pemirsa dan pendengar dari lembaga penyiaran itu sendiri. Nah, agar lembaga penyiaran itu tetap bertahan, tentunya lembaga penyiaran harus bisa melakukan transformasi digital dengan menguasai teknologi baru atau reskilling, dengan meningkatkan kapasitasnya atau upscaling, sehingga ketika menguasai ilmu-ilmu baru, mereka bisa bersaing secara sehat dengan media digital, dengan media baru seperti media sosial dan media on demand. Oke, seperti itu ya. Dan untuk Hasiarnas di tahun ini diselenggarakan di mana kira-kira? Kemungkinan besar akan digelar bulan Mei, meskipun sudah diperingati 1 April ya, tapi puncaknya akan di bulan Mei dan di Nusa Tenggara Barat. Oke, rencana di Nusa Tenggara Barat. Sejauh ini persiapannya seperti apa Bu Sundari kalau boleh tahu? Kalau persiapannya lebih detailnya mungkin ada di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat ya. Kalau di KPID sendiri saat ini sedang menyusun daftar permasalahan yang ditemukan di daerah-daerah, sehingga nanti ketika
bertemu di acara Rakornas dan di puncak Hasyarnas bisa menemukan solusi yang bersama dan bisa sharing knowledge dengan KPID seluruh Indonesia. Bertempatnya nanti berpusat di Nusa Tenggara Barat. Barat, kemudian yang diundang adalah dari beberapa KPID yang ada di daerah-daerah seperti itu Seluruh ya. KPID di Indonesia. Seluruh KPID ya, di seluruh Indonesia. Nah, Bu Sundari mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sih sejarah dibentuknya Hasyarnas begitu, Bu? Jadi Hasyarnas ini kan memang sebenarnya baru disahkan di tahun 2019 oleh Presiden Jokowi. Ketika melihat kebutuhan dari industri penyiaran. Dan kenapa 1 April? Karena itu adalah bertepatan dengan berdirinya sebuah radio yang dikelola oleh Pribumi. Waktu itu dikelola oleh Puri Mangkunegaran, oleh Mangkunegoro 7 kalau nggak salah. 7. Nah, itu mereka membuat radio pertama yang dikelola oleh orang Indonesia. Waktu itu mungkin masih belum bernama Indonesia ya, karena ini kan udah usianya 91. Nah, saking hebatnya radio ini, putri dari Mangkunegaran itu, kalau Mbak Vina pernah dengar yang putrinya cantik sekali namanya Gusti Nurul, nah itu bisa waktu itu menari di Kerajaan Belanda ketika Ratu Belanda sedang menikah. Nah, waktu menari itu lagunya itu disiarkan lewat radio. Baik. Jadi tidak secara live didengarkan di Istana Belanda, tapi mendengarkan secara radio dan Gusti Nurulnya menari dengan sangat anggun seperti itu. Nah, dari situ mulai berkembang radio pertama ini untuk meningkatkan dan mempertahankan budaya-budaya Jawa saat itu. Dan ini sangat menarik ketika ternyata orang Indonesia bisa loh tahun segitu bikin radio, akhirnya sepakat untuk dijadikan Hasyarnas, Hari Penyiaran Nasional. Pas 1 Aprilnya 1 waktu itu April ya. waktu itu. Oke, berangkat dari radio ternyata waktu itu ya Bu Sundari ya. Baik. Kemudian untuk Hasyarnas di tahun ini mungkin ada program khusus begitu ya yang lebih difokuskan dari KPID Jawa Timur ini apa? Karena tema kita tahun ini adalah tumbuh kuat bersama harmoni, jadi kami rasa itu adalah artinya penyiaran itu kuat ketika ada harmoni ya, ketika bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan kekuatan-kekuatan lain, stakeholder lain. Jadi kami mendorong untuk lembaga penyiaran ini bisa bersinergi, berkolaborasi dengan sektor lain seperti dengan akademisi, terus dengan pemangku kepentingan dari pemerintah, terus kemudian juga bersinergi dengan masyarakat yang menerima hasil siaran sehingga hasilnya menjadi lebih kuat, bisa menghadapi tantangan transformasi digital. Oke, tapi ini memang untuk fokus kegiatan programnya ini untuk Hasyarnas tiap tahun beda-beda ya Bu Sundari? Tiap tahun beda-beda. Oke, jadi memang ini lebih inovasi lagi begitu ya dari KPID Jawa Timur begitu. Nah, selanjutnya terkait dengan selain Hasyarnas yang ke-91 kemarin yang memang diperingati di 1 April 2024 ini, kita juga ingin tahu apa saja peran KPID dalam menyajikan informasi, hiburan dan juga acara keagamaan begitu ya, terutama untuk masyarakat lewat tayangan siaran Ramadan di tahun ini untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, ini perannya apa saja nih kalau dari teman-teman KPID? Tentunya mengawasi program siaran selama Ramadan itu tetap memenuhi pertama P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Kedua dengan mematuhi nilai-nilai keagamaan. Jadi terus kemudian juga kami melakukan penindakan pemberian sanksi ketika ada lembaga penyiaran yang melanggar aturan tersebut. Oke. KPI Pusat sudah mengeluarkan surat edaran kepada lembaga penyiaran terkait bagaimana sih program siaran Ramadan tuh bisa dibuat. Harus dibuatnya seperti apa. Nah, ketika ada pelanggaran di situ, KPID di masing-masing daerah bisa menindak lembaga penyiaran lokal yang melanggar peraturan tersebut. Oke, jadi ini ada ketegasan ya dari KPID begitu ya terkait dengan program siaran Ramadan begitu yang dipilih oleh media-media lokal seperti itu. Nah, terkait dengan media lokal di Jawa Timur ini apakah sudah memenuhi porsi siaran Ramadan yang sejauh ini sudah tayang begitu Bu Sundari? Kalau untuk lembaga penyiaran lokal, alhamdulillah sudah. Tapi yang kami sayangkan ada beberapa lembaga penyiaran sistem siaran berjaringan yang ketika bulan Ramadan justru program siaran lokalnya
dimatikan. Nah, ini kenapa faktornya? Tapi nanti dijawab ya, Oke. Bu Sandari ya. Jangan kemana-mana dulu, saudara. Tetap bersama kami di Sapa Jatim. Terima kasih saudara Anda masih bersama dengan kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan Ibu Sundari selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Timur. Nah Bu Sundari mungkin bisa dibahas lebih lanjut nih terkait dengan media lokal di Jawa Timur ini apakah sudah memenuhi porsi siaran Ramadan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nih Bu Sundari? Untuk lembaga penyiaran lokal, secara kuantitas porsi Ramadannya sudah memenuhi. Tapi ada sedikit-sedikit secara kualitas perlu diperbaiki. Misalnya untuk program ada salah satu televisi lokal yang menyajikan film dokumenter tentang nabi-nabi, tapi di situ ada porsi kekerasannya. Itu kan tidak boleh. Baik. Jam tayangnya di jam tayang semua umur, tapi ada porsi kekerasannya. Nah, itu yang kami tegur untuk segera diperbaiki. Baik. Tapi kalau untuk sistem lembaga penyiaran yang sistem siaran berjaringan, itu banyak yang tidak memenuhi kuantitas siaran lokalnya. Seperti apa Bu? Jadi gini, di P3SPS ada ketentuan kalau lembaga penyiaran swasta sistem siaran berjaringan itu harus memenuhi kuota 10% untuk televisi, terus 60% untuk radio itu harus siaran lokal Jawa Timur. Nah, ini ketika waktu Ramadan, justru siaran lokalnya harusnya kan memproduksi siaran lokal sendiri terkait Ramadan di Jawa Timur. Itu justru tidak ada lagi, diambil dari siaran induknya dari Jakarta. Nah, itu yang kami sayangkan karena masyarakat Jawa Timur itu tidak punya saluran untuk mendengarkan informasi di daerahnya sendiri, kemudian juga tidak bisa meningkatkan potensi dan SDM lokalnya karena kan tidak bisa diserap oleh lembaga penyiaran swasta berjaringan kan. Nah, tapi kami sangat mengapresiasi Kompas TV Jatim karena Kompas TV Jatim ini salah satu dari 2 lembaga penyiaran swasta SSJ yang sudah pola siarnya sudah memenuhi kuota lokal 10% dan jam siarannya pun memenuhi. Kan kalau lembaga penyiaran SSJ ini wajib memutarnya itu jam 5 pagi sampai jam 10 malam di antara itu. Nah, Kompas TV ini sudah memenuhi. Baik, Kompas TV sudah memenuhi ya untuk hal ini ya Bu ya. Baik, terkait dengan untuk azan lokal, ini kan biasanya kalau di momen bulan Ramadan ini azan lokal ini biasanya disertakan begitu, terutama untuk azan maghrib ya Bu ya. Ini bagaimana untuk porsinya di media lokal di Jawa Timur, apakah sudah terpenuhi juga atau bagaimana? Sekali lagi untuk SSJ itu belum banyak yang memproduksi sendiri untuk azan subuh maupun azan maghribnya. Tapi sekali lagi kami mengapresiasi Kompas TV yang azan maghrib sama azan subuhnya itu sudah diproduksi oleh SDM lokal. Itu kami sangat mengapresiasi. Berarti di Jawa Timur ini masih banyak yang belum memenuhi Masih begitu banyak ya? yang belum. Oke, berarti ini termasuk dalam bentuk pelanggaran atau seperti apa ini dinamakan hal tersebut? Sebenarnya ini masuk dalam pelanggaran, tapi yang bisa menentukan itu adalah KPI Pusat. Jadi kami sempat mengadakan pertemuan antara KPID Jawa Timur dengan seluruh lembaga penyiaran swasta SSJ se-Jawa Timur untuk mengetahui bagaimana pola siar mereka. Nah, ini akan menjadi policy brief yang akan kami buat dan akan kami serahkan ke KPI Pusat. Karena itu mempengaruhi penilaian untuk induknya. Jadi nanti yang akan disanksi adalah induknya. Induknya, disangsinya ini dalam bentuk hal yang seperti apa Bu Sundari? Bisa mulai teguran tertulis, terus kemudian teguran tertulis 2, sampai nanti di akhir akan mempengaruhi rekomendasi perpanjangan izin penyiaran. Ibu Sundari tadi di segmen pertama tadi membahas soal siaran dimatikan. Nah ini yang seperti apa sih Bu? Saya masih belum paham. Siaran dimatikan. Jadi begini Mbak, harusnya kan sekali lagi kalau televisi itu punya 10% konten lokal dari total penyiaran hari itu. Jadi kalau misalnya 24 jam ya punya sekitar 2 jam 24 menit untuk program yang dibuat di Jawa Timur. Tidak diambil dari induknya yang di Jakarta. Nah, itu
ketika biasanya di hari biasa lembaga penyiaran swasta itu banyak yang menyiarkannya di jam hantu. Jam hantu itu maksudnya yang jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Nah, ketika di bulan Ramadan itu jam yang dulunya jadi jam hantu, sekarang jadi jam prime time karena jam waktu sahur kan. Nah, Baik. itu justru mereka tidak lagi memproduksi siaran lokalnya masing-masing, tapi mengambil dari induknya untuk disiarkan pada waktu jam sahurnya orang-orang Jawa Timur. Nah, itu yang kami sayangkan. Oke, padahal kalau kita sedang sahur seperti itu, bangun dini hari, kita juga butuh ya tayangan-tayangan, tapi ternyata mereka tidak menayangkan siaran begitu ya, Bu ya? Iya, tapi menayangkannya justru yang diambil dari artis-artis ibu kota, bukan yang dibuat dari lokal-lokal Jawa Timur. Relay istilahnya ya, Iya, dari relay. pusat begitu. Lalu apa saja yang harus dilakukan dan juga tidak boleh dilanggar begitu oleh media lokal terkait dengan siaran Ramadan begitu, Bu? Banyak sekali, tentunya sesuai dengan ketentuan P3SPS, mulai dari pengisinya, talent-talentnya, penyiarnya itu harus menjaga sikap, tidak boleh berpakaian minim, tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar, kemudian tidak boleh gestur tubuhnya pun tidak boleh menarik secara seksual. Terus kemudian juga dai-dai yang dipilih itu harus yang membawa kedamaian, tidak provokatif. Kemudian ketika menyampaikan suatu hal-hal yang berkaitan dengan fikih, itu harus memberikan kesempatan kepada semua mazhab, tidak boleh hanya memakai satu mazhab aja, karena itu akan menimbulkan perpecahan di masyarakat. Kami sangat tidak menginginkan adanya perpecahan di masyarakat. Terus kemudian juga menambah jam siar yang berkaitan dengan keagamaan, terus juga wajib menyiarkan azan subuh, azan yang berkaitan azan maghrib, terus yang berkaitan waktu-waktu dengan puasa, itu juga harus diperhatikan. Kemudian juga kata-kata kasar tadi sudah tidak boleh terus perubahan jam prime time. Dulu kan jam dewasa itu ada di jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Sekarang jam dewasanya makin berkurang dari jam 10 sampai jam 12 malam, karena jam 2 sama 3 pagi itu menjadi jam yang boleh ditonton oleh anak-anak. Ternyata banyak sekali ya persyaratan yang harus dilakukan, dipenuhi, dan juga tidak boleh dilanggar oleh media lokal. Tapi memang masih banyak ya terjadi pelanggaran di media lokal di Jawa Timur ya, Bu ya. Dari radio, TV, porsinya mana ini yang paling banyak pelanggarannya nih, Bu? Kalau boleh Paling tahu. banyak pelanggaran itu televisi, tapi biasanya hanya pada pemilihan kontennya, terus pemilihan talentnya gitu. Kurang bisa menjaga omongan, itu saja sih. Tapi kalau untuk yang sampai berlebihan itu saya rasa belum ada. Belum ada begitu ya. Nah, kalau dari teman-teman KPID Jawa Timur sendiri, sejauh ini bagaimana untuk bentuk sosialisasinya ke media-media lokal? Jadi setiap tahun KPI Pusat itu mengeluarkan surat edaran. Nah, sebelum masuk bulan puasa, surat edaran itu sudah kami kirim ke seluruh lembaga penyiaran se-Jawa Timur. Kemudian kami juga membuka hotline untuk lembaga penyiaran itu berdiskusi bagaimana sih konten yang dibuat pada waktu Ramadan. Kami membuka hotline tersebut, termasuk juga mensosialisasikan ke masyarakat ketika menemui program siaran Ramadan yang bertentangan, yang kelihatannya tidak etis, bisa langsung lapor ke KPID Jawa Timur. Oke, bisa langsung lapor ke KPID Jawa Timur begitu ya. Nanti mungkin bisa diberikan informasi lebih lanjut ini bagaimana untuk laporannya ini seperti apa untuk prosedurnya begitu. Nah, saudara jangan kemana-mana dulu. Sesaat lagi kita akan juga ingin mengetahui selain semarak siaran Ramadan begitu yang sudah disosialisasikan oleh rekan-rekan KPID Jawa Timur, kita juga ingin tahu bagaimana perkembangan penyiaran dari transformasi digital, dari analog ke transformasi digital ini seperti apa perkembangannya sejauh ini. Tetap di Sapa Jatim.
Saudara, Anda masih bersama dengan kami di Sapa Jatim. Nah, kembali lagi di segmen berikutnya. Di Jawa Timur sendiri nih, Bu Sundari. Nah, ini seperti apa sih perkembangan update penyiaran saat ini? Apalagi ini kan dari analog transformasinya ke digital seperti itu. Bagaimana untuk perkembangannya sejauh ini? Perkembangan penyiaran di Jawa Timur sendiri, ada beberapa lembaga penyiaran yang sudah menguasai teknologi digital, akhirnya mampu melakukan transformasi digital dengan baik. Mereka sudah mampu memanfaatkan media sosial masing-masing dengan baik, terus mampu melakukan konvergensi media, terus mampu melihat algoritmanya itu seperti apa, sehingga bisa menyebarkan informasi dengan tepat. Tapi di sisi lain masih banyak radio-radio dan lembaga televisi lokal itu yang belum mampu untuk menguasai teknologi baru. Apalagi kalau lembaga penyiaran lokal kan kebanyakan SDM-nya kan sudah senior, sehingga ketika menghadapi teknologi baru itu masih gagap. Ya. Nah, inilah yang menjadi concern bagi KPID Jawa Timur untuk terus meningkatkan kapasitas lembaga penyiaran di Jawa Timur terkait menghadapi disrupsi media digital, misalnya dengan menghubungkan lembaga penyiaran di Jawa Timur itu dengan akademisi-akademisi yang punya pusatnya pengetahuan, yang mampu meningkatkan kapasitas mereka. Nah, ini kami berharap tugas ini tidak hanya menjadi tugas KPID saja, tetapi juga semua pihak ya. Dari industrinya juga mau belajar lagi, terus dari akademisi, dari perguruan tinggi ini menjadi pengabdian masyarakat bagi mereka untuk menghasilkan program siaran yang siap dengan perkembangan zaman. Bentuknya seperti apa? Seperti pelatihan begitu atau Iya, bagaimana? benar sekali. Pelatihan kami pernah melakukan pelatihan seperti cek fakta, terus kemudian juga kami pernah melakukan pelatihan bagaimana sih menggunakan AI untuk proses produksi mereka. Baik. Sejauh ini kalau di media lokal di Jawa Timur sudah ada yang menggunakan teknologi AI, Artificial Intelligence begitu, Bu? Teknologi yang digunakan masih sebatas untuk menemukan poin-poin baru, topik-topik baru yang bisa disampaikan ke masyarakat. Kemudian juga bisa menghasilkan ilustrasi, tapi hanya terbatas dan itu harus ditulis kalau bagian dari AI. Terus kemudian juga bisa melakukan parafrase. Jadi untuk proses produksinya saja. Tapi tentu saja kami selalu mengingatkan kepada mereka untuk tetap mematuhi etika. Pertama, kreditnya harus disebutkan ini hasil AI, misalnya seperti itu. Terus juga harus di cross check lagi dari hasil tulisan AI-nya itu, apakah itu benar atau tidak. Kadang-kala kan meskipun namanya kecerdasan buatan, tapi kadang masih banyak yang harus diperbaiki. Nah, manusianya ini harus lebih pintar lagi, apakah hasilnya AI itu sudah sesuai atau belum. Baik, lalu tantangannya apa saja nih Bu Sundari untuk transformasi digital untuk saat ini yang dihadapi? Tantangannya sekali lagi, sulitnya menguasai teknologi baru. Keengganan untuk menguasai teknologi baru ini yang menjadi tantangan. Padahal tantangan di eksternalnya yang dihadapi itu kompetitornya sekali lagi bukan lagi sesama lembaga penyiaran, tetapi sudah media sosial dan media on demand, di mana ini generasi-generasi muda itu loh lebih banyak beralih ke mereka, ke media sosial dan media on demand. Nah, kalau kayak gini terus, siapa lagi pendengar dan pemirsa dari lembaga penyiaran di Jawa Timur? Baik. Nah, sekali lagi ini apa kira-kira harapan dari teman-teman KPID Jawa Timur terkait dengan Hari Penyiaran Nasional atau Hasiarnas yang ke-91 kemarin, kemudian terkait dengan Semarak Siaran Ramadan yang tayang selama bulan Ramadan ini? Harapan kami ada kepada dua pihak. Pihak pertamanya kepada lembaga penyiaran, kami berharap lembaga penyiaran terus meningkatkan kapasitas di bidang digital ya, menghadapi transformasi digital, terus untuk terus bersinergi, berkolaborasi dengan siapapun, karena menghadapi transformasi digital itu harus dilakukan secara gotong royong, tidak bisa sendirian. Karena itu harus ikut bersinergi, membentuk simpul-simpul komunitas dengan sesama lembaga penyiaran, dengan komunitas lain, itu yang perlu dilakukan. Kemudian untuk masyarakat umum, kami berharap masyarakat umum memilih media massa yang sudah terverifikasi.
terpercaya, terbukti lah kebenarannya, misalnya sudah memenuhi etika dan lain sebagainya. Kalau bagaimana buktinya? Kalau untuk lembaga penyiaran, pastikan lembaga penyiaran yang masyarakat tonton atau masyarakat dengar itu punya IPP dan ISR, izin penyelenggaraan penyiaran. Sedangkan kalau untuk media massa biasa, berita biasa yang baik itu koran maupun portal berita, itu yang sudah sesuai dengan terdata di Dewan Pers. Kemudian kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus meningkatkan pengetahuan terkait media, meningkatkan literasi media agar bisa mengkonsumsi media itu dengan cerdas dan kritis. Baik, nah ini sebagai bentuk apresiasi begitu ya dari masyarakat untuk memberikan masukan, kemudian pengaduan begitu terkait dengan tayangan siaran di media-media lokal. Ini bisa mengadunya kemana sih Bu Sundari? Baik, kalau masyarakat ingin mengadu bila ada lembaga penyiaran lokal yang bermasalah, bisa mengadu ke KPID Jawa Timur. Itu nanti linknya mohon ditampilkan, bisa melalui Instagram kami di KPID Jawa Timur, bisa melalui website kami di KPID Jawa Timur juga. Kemudian caranya cukup melaporkan nama programnya apa, televisi dan radionya di mana, terus jam tayang siarannya apa, terus ulasan singkat, serta buktinya, misalnya di capture lah, direkam lah, itu mohon disertakan. Nanti segera bisa dikirimkan melalui link-link KPID Jawa Timur. Terus apakah televisi nasional, program di televisi nasional atau yang di SSJ Induk boleh dilaporkan ke KPID Jawa Timur? Boleh, nanti akan kami teruskan ke KPI Pusat. Ketika KPI Pusat memberikan jawaban atau misalnya apakah itu disanksi atau tidak, nanti biasanya KPI Pusat akan menyampaikan ke kami dan kami akan meneruskan ke pelapor. Pelapor datanya dirahasiakan, jadi aman lah bagi pelapor. Oke, baik ya, itu tadi ya untuk hotline dari KPID Jawa Timur, bisa melapor di sana dan banyak sekali prosedur yang memang harus diberikan begitu ya untuk terkait dengan laporan pengaduan begitu. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Sundari. Mudah-mudahan untuk program-program yang memang dilakukan diberikan kelancaran begitu ya bagi teman-teman dari KPID Jawa Timur, dan sekaligus juga ini bermanfaat ya untuk masyarakat dalam memilih dan juga memilah tayangan siaran yang layak dan juga berkualitas selama di bulan Ramadan ini. Sekian dulu Sapa Jatim kali ini. Saya Vina Putri harus pamit. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.